Great. Hello everyone. Tema pada hari ini adalah God's love, beautiful poetry or real sacrifice. Kasih Allah, puisi indah atau pengorbanan nyata. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman yang terkasih di YouTube channel ini, banyak orang berkata cinta tanpa pengorbanan hanyalah sebuah rayuan gombal. Kasih tanpa mau menderita hanyalah puisi indah didengar memang, tapi tidak menyelamatkan. Di momen Natal ini, mari kita bertanya dengan jujur ya. Alright, nah, kasih Allah kepada manusia apakah sekedar kata-kata dari surga atau kasih sejati yang turun dan berdarah-darah di bumi? Mari kita iris tipis-tipis ya. Semua agama berbicara tentang kasih Allah, ya enggak? Semua agama. Namun tidak semua berani membayar harga yang sama untuk kasih itu. Ini persoalannya. Ini masalah besar yang jarang dibicarakan. Ayo kita mau jujur ya. Jarang dibicarakan. Pertanyaannya sederhana, tapi pertanyaan ini mengganggu kita ya. Apakah Allah bisa menderita? Jika Allah tidak bisa menderita, maka Ia memang maha kuasa, maha tahu, maha tinggi, tetapi kasihnya aman, steril, dan berjarak. Namun kebaliknya, jika Allah bisa menderita, bukankah itu berarti Allah itu lemah dan tidak sempurna? Itu kata-kata mereka yang di seberang sana ya, karena dia tidak mengerti. Kitalah yang harus memberikan pengertian itu. Inilah dilema besar yang pernah dihadapi gereja mula-mula, dan kekristenan tidak menghindar dari dilema ini. Dilema yang tidak bisa dijawab dengan kalimat yang aman. Jika Allah berkata, "Aku mengasihimu," tetapi memilih hanya menonton penderitaan manusia dari jauh, dari ketinggian sana, dari singgasananya yang di surga, maka kasih itu tidak lebih daripada puisi rohani. Namun berbeda jika Allah membuktikan kasihnya dengan masuk ke dalam penderitaan itu sendiri. Lalu ada yang berkata, kalau begitu Allah tidak maha kuasa dong. Itu yang di seberang, orang yang di seberang ya, yang tidak mengerti. Dia bilang Allahnya tidak maha kuasa. Kekristenan menolak dua jawaban dangkal ini. Communicatio idiomatum, bukan akal-akalan teologi. Untuk menjawab paradoks ini, gereja merumuskan satu doktrin. Ini penting ya, doktrin penting. Communicatio idiomatum artinya sederhana, Allah benar-benar mengalami penderitaan, namun penderitaan itu tidak merusak kemahakuasaannya. Ini bukan klaim kosong. Ini berakar langsung dari kitab suci. Inkarnasinya apa? Titik balik segala pertanyaan. Hanya kekristenan yang berani berkata, firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Jadi melalui inkarnasi, Allah tidak sekedar mengetahui penderitaan, Allah bahkan masuk
ke dalamnya, dan dalam Yesus Kristus Allah merasakan lapar dan haus, mengalami penolakan dan bahkan pengkhianatan, ya enggak? Ditinggalkan, disiksa, disakiti, diludahi, dipukuli, bahkan dipermalukan. Wow. Dan akhirnya bukan hanya setengah mati dia, bukan hanya setengah mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua itu bukan ilusi, bukan sandiwara ilahi, bukan. Apakah ini merusak keilahian Allah? Tidak, tidak sama sekali. Karena penderitaan itu dialami melalui kemanusiaan Yesus. Tanpa Allah berhenti menjadi Allah, Yesus Kristus itu sendiri adalah satu pribadi, sepenuhnya Allah. Bukan 50% Allah plus 50% manusia, bukan berganti-gantian, bukan pura-pura. Allah tidak menanggalkan keilahiannya. Itu. Ia justru menambahkan kemanusiaan, misteri, tapi bukan kebingungan. Ya, ini misteri, ya sungguh-sungguh misteri. Namun bukan misteri yang mematikan akal, ya. Mikir, ayo mikir. Kekristenan tidak berkata jangan berpikir, imani saja. Enggak begitu. Sebaliknya kekristenan berkata berpikirlah sejauh mungkin, dan ketika akalmu mentok, engkau tidak jatuh ke dalam kegelapan, melainkan kepada Allah yang lebih besar dari pikiran Anda. Ini misteri dalam rangka kebenaran, bukan kabut untuk menutupi kontradiksi. Perbandingannya yang kita harus jujur ya, menyikapi. Banyak iman yang berkata Allah memahami penderitaan manusia, tetapi tidak ikut merasakannya. Kalimat itu terdengar aman, ya enggak? Tetapi konsekuensinya sangat serius. Allah menjadi tahu tentang penderitaan tapi tidak pernah lapar, mengerti kesakitan tapi tidak pernah terluka, paham duka tapi tidak pernah menangis. Masalahnya bukan pada kemahatauannya, melainkan pada jenis pengetahuan yang ditawarkan. Itu pengetahuan seorang hakim, seorang penguasa, bahkan seorang diktator. Namun bukan pengetahuan pribadi yang mengasihi dan menyelamatkan. Dengar baik-baik ya, perhatikan saya ke depan. Kekristenan menolak dua ekstrim. Kekristenan tidak mengorbankan kesempurnaan Allah demi empati murahan, enggak. Dan kekristenan juga tidak mengorbankan empati demi kesempurnaan yang dingin. Dalam Yesus Kristus Allah tetap Allah, manusia tetap manusia. Penderitaan manusia benar-benar dialami oleh pribadi Allah tanpa merusak keilahiannya. Dengar baik-baik ya, supaya pinter. Mari pikir. Saya terkesan dengan ungkapan asing ya. Love that never enters suffering is love that never saves. Kasih yang tidak pernah masuk ke dalam penderitaan adalah kasih yang tidak pernah menyelamatkan. Jadi pesan moralnya apa? Allah yang menolak penderitaan manusia tidak akan pernah sepenuhnya dimengerti oleh manusia yang menderita. Namun Allah yang rela turun, terluka, dan mati demi manusia, itulah Allah yang layak dipercaya, disembah, layak diikuti. Jadi closing statementnya, Natal bukan tentang bayi yang lucu, bayi yang imut-imut di palungan, di kandang domba. Natal adalah deklarasi ilahi yang radikal. Allah tidak mengirim teori, Allah tidak mengirim puisi, Allah mengirim dirinya sendiri. Itu
Dua pertanyaan yang untuk anda semua ya, yang non Kristen, untuk direnungkan ya. Jika Allah benar-benar mengasihi manusia, dan mengapa ia memilih tetap jauh dari penderitaan manusia itu sendiri? Dua, kasih seperti apa yang lebih nyata dan layak dipercaya? Kasih yang mengetahui dari kejauhan, atau kasih yang turun menanggung luka? Renungkan masing-masing jawaban ini ya, untuk teman-teman yang non Kristen. Dengar baik-baik ya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang hidup, jika Engkau adalah Allah yang mau datang, yang mau merasakan penderitaan manusia, buka setiap hati kami untuk mengenal kebenaran-Mu, bukan lewat prasangka, melainkan lewat terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas-komunitas yang lain, agar banyak orang diberkati dan orang lain paham, mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang rela berkorban, rela mati untuk kita semua demi menyelamatkan kita. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.